Satu aku, mungkin mampu berdiri. Tapi masa sih? Di hidup ini mau sendiri? Sejauh apa? Kaki ini pergi melangkah. Keluarga adalah tempat kembali. ada sahabat dan teladan, Tidak sempurna. Tidak jarang berbeda pikiran, dapat pelajaran yang tak selalu diinginkan. Tapi mereka juga adalah tawa. Juga kumpul dan sukacita. Juga bau untuk bersandar. Dalam cerah dan gulita. Mereka yang hadir di awal perjalanan dan masih di sini. Hari ini, bahkan nanti. Sejauh apa kaki ini pergi melangkah? Keluarga adalah tempat kembali. Tawa. Sorak-sorai. Tos. Tepuk tangan. apa kabar? Luar biasa. Satu untuk semua. Semua untuk satu. Gereja adalah orangnya. Aku. Kamu. Mereka. Kita semua. Shalom, apa kabarnya semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebuah kehormatan buat Youth, dan Youth sangat excited sekali untuk bisa melayani kita semua hari ini. Sekalipun kita dari rumah, mari kita fokus, arahkan hati kita, dan antusias beribadah serta memuji Tuhan. Ayo, kita mulai ibadah kita pada hari ini.
Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Semoga semua masih sehat dan semua semangat menghadapi aktivitas yang mungkin sudah mulai kembali normal dalam keadaan new normal hari-hari ini. Tentunya saya dan juga teman-teman dari Youth sangat bersyukur dan terhormat untuk bisa melayani Bapak Ibu Saudara dalam ibadah raya. Hari ini saya akan share dan tema dari khotbahnya berjudul Tidak Kehilangan Yang Terpenting. Apa maksudnya? Tentunya saya percaya gitu, mungkin hampir dari setiap kita, sejak dari kita mulai sebelum PSBB, ketika kita sudah nggak bisa lagi beribadah di gedung dan terpaksa atau dipaksa beribadah online, pastinya banyak dari kita, termasuk saya, sempat bertanya gitu, kapan ya bisa ibadah lagi? Hari ini saya mau memberikan penghiburan dan juga pencerahan bahwa ternyata kita tidak kehilangan yang terpenting gitu. Jadi sekalipun kita nggak bisa ibadah tatap muka, kita nggak kehilangan yang terpenting. Disclaimer, bukan berarti bahwa ibadah hari Minggu itu nggak penting. Tentunya ibadah hari Minggu itu penting banget, karena ibadah hari Minggu adalah tempat di mana kita celebrate Tuhan bersama-sama dengan keluarga seiman kita, dengan saudara di dalam Tuhan, tempat di mana kita sebagai komunitas saling mengasihi, saling mendorong, saling menumbuhkan, dan saling melayani. Jadi tentunya ibadah hari Minggu dan bergereja itu penting sekali. Tapi ternyata ada yang lebih penting dari ibadah hari Minggu. Apakah itu? Kita akan buka Roma 12 ayat 1-2. Demi kemurahan Allah, aku menasehati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Jadi dari Roma 12 ayat 1-2 ini kita menemukan bahwa ibadah yang sejati itu berbicara tentang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Nah, saya punya versi favorit yang cukup saya rasa sebagai salah satu ayat yang paling prema di dalam hidup saya. Itu adalah Roma 12 ayat 1-2, jadi pasal dan ayat yang sama, tapi versi The Message. Nah, dalam versi The Message, saya akan coba translate, saya akan tunjukkan di layar bahasa Inggrisnya, tapi saya akan coba utarakan langsung secara bahasa Indonesia. Jadi, Roma 12 ayat 1-2 versi The Message berbunyi, inilah yang ku kehendaki, Tuhan menolongmu sehingga your everyday life, your ordinary life, atau hari-hari kamu yang sehari-hari dan juga hari-hari kamu yang biasa itu, waktumu, waktu kamu tidur, waktu kamu makan, waktu kamu bekerja, waktu kamu beraktivitas sehari-hari, semuanya diserahkan kepada Tuhan sebagai persembahan. Menghayati apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kamu adalah hal terbaik yang dapat kamu berikan kepada Tuhan. Jadi dari ayat ini menurut saya menarik sekali ya. Ternyata ibadah yang sejati berbicara tentang bagaimana kita hidup sehari-hari. Jadi mungkin ini terdengar tidak enak untuk didengar gitu, tapi ternyata hari Minggu kita, ibadah hari Minggu kita hanya akan jadi ibadah yang sejati jika itu disertai dengan kesinkronan atau dengan 24 jam, 7 hari keseharian kita yang juga adalah ibadah. Jadi justru ibadah yang sejati letaknya bukan di hari Minggu. Penentu dari ibadah yang sejati adalah bagaimana kita hidup dari hari Senin sampai Minggu 24 jam 7 hari. Jadi bisa jadi ibadah kita tidak begitu bermakna kalau ternyata kita hanya sungguh-sungguh di hari Minggu, tetapi dari hari Senin sampai Minggu selain 2 jam di gereja, apakah kita masih orang yang sama gitu, atau ternyata kita orang yang berbeda. Nah, mungkin perlu kita refleksikan gitu dalam keseharian kita, ketika kita beraktivitas, ketika kita berinteraksi dengan keluarga, dengan rekan kerja, ketika kita berjalan sehari-hari,
Apakah kita masih menghormati Tuhan? Apakah kita mengandalkan Tuhan? Apakah kita menjaga kekudusan? Apakah kita mencari kehendak Tuhan dalam keseharian kita? Kapan terakhir kali kita mencari kehendak Tuhan? Kapan terakhir kali kita mencari tuntunan Tuhan? Kapan terakhir kali kita mengikut sertakan Tuhan ketika kita harus mengambil sebuah keputusan? Jangan-jangan selama ini kita berjalan dan mengambil keputusan atau menjalani hidup cuma berdasarkan kekuatan kita sendiri. Apakah kita mengikut sertakan Tuhan? Nah, ini adalah sesuatu yang hanya Bapak, Ibu, Saudara-saudara dapat jawab. Nah, mungkin seperti contohnya adalah bicara tentang ketika kita di tempat kerja gitu. Gak ada satupun saudara seiman yang mungkin kenal Bapak Ibu di tempat kerja. Nah, apakah Bapak Ibu adalah orang yang sama di tempat kerja? Mungkin gak ada keluarga yang melihat Bapak Ibu di tempat kerja. Apakah Bapak Ibu orang yang sama seperti di rumah gitu? Atau mungkin bahkan ketika kita di kamar dan kita sendirian, apakah kita menyadari gitu, sekalipun kita sendirian, kita nggak benar-benar sendiri loh. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Apakah kita menghormati Tuhan dalam kesendirian kita di dalam kamar? Apakah kita menghormati Tuhan ketika mungkin kita melihat, oh nggak ada orang yang tahu gitu. Jadi penting sekali bahwa ternyata ibadah itu bukan bicara tentang apa yang terlihat di permukaan, bukan apa yang terlihat 2 jam di hari Minggu. Ibadah bicara tentang siapa kamu di dalam diri kamu, dan apakah kamu mengikut sertakan Tuhan sebagai pusat di dalam kehidupan kamu. Jadi saya rasa hari ini kita belajar ternyata benar bahwa kita nggak kehilangan yang terpenting, karena ternyata ibadah yang sejati berbicara tentang bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita, dan bahwa kita mengikut sertakan Tuhan dan menjadikan Tuhan yang terutama di dalam keseharian kita. Nah, kalau kita baca, ada satu kata kunci yang penting sekali dalam versi bahasa Indonesia dan juga The Message. Dalam versi bahasa Indonesia tertulis demi kemurahan Allah. Maksudnya apa? Ternyata sekalipun tadi kita bicara tentang menghormati Tuhan, mengandalkan Tuhan, menjaga kekudusan, mencari kehendak Tuhan, tapi semua itu meskipun predikat dan pakai imbuhan tapi bukan dengan kuat gagah kita, tapi kita bisa melakukan itu karena kemurahan Allah. Dan versi The Message juga mengatakan hal yang sama, yang sangat bagus sekali. Embracing what God does for you is the best thing that you can do for Him. Atau menghayati apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu adalah hal terbaik yang dapat kamu berikan kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya kita bisa bukan karena kuat gagah kita. Kita bisa karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih Allah. Kasih Allah yang memampukan kita sehingga kita bisa mengikut sertakan Tuhan dalam keseharian kita 24 jam 7 hari. Ketika kita tidur, makan, bekerja, melakukan keseharian kita, Tuhan hadir dan kita menyadari dan menghormati kehadiran Tuhan dalam keseharian kita. Nah, mungkin aku bisa memberikan contoh aplikasi yang praktis. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa menyembah Tuhan dan mempersembahkan hidup kita sebagai penyembahan atau ibadah yang sejati? Ada beberapa hal yang akan saya sharekan. Yang pertama berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dari pertama kenal Rahel beberapa tahun yang lalu sampai sekarang, dan melihat perkembangan dia, gimana dia memilih untuk ikut Tuhan, mungkin satu hal yang aku bisa share, aku lihat perubahan yang ada itu seperti yang dia sampaikan hari ini dari Roma 12 ayat 1 sampai 2, aku bisa lihat tuh ada perubahan paradigma atau pola pikir. Ada hal-hal yang tadinya dia rasa itu adalah kebenaran atau sesuatu yang dia anggap benar, tapi ketika dia belajar mengikuti Tuhan, belajar dari firman Tuhan, dan dia mendapati bahwa hal-hal yang dia rasa itu benar ternyata bukanlah suatu kebenaran. Aku lihat gimana dia bersedia untuk let go of her thoughts dan embracing God thoughts gitu. Jadi melepaskan apa yang tadinya dia pikir itu kebenaran menjadi bukan menjadi tidak benar gitu, tapi
ada perspektif yang baru, gimana dia bisa melihat itu dari sudut pandangnya Tuhan. Dan aku tahu kadang-kadang itu nggak jadi sesuatu hal yang mudah buat dia untuk dia bisa terima, tapi aku lihat gimana makin hari ke hari proses untuk dia bisa let go of her own thoughts atau her own paradigm and embracing God's thought or God's paradigm itu lebih cepat. Seperti tadi ditulis di Roma 12 ayat 1-2. Jadi penting sekali bahwa kita menyadari semua itu dimulai dari pikiran. Nah, dalam keseharian kita dari Senin sampai Minggu, apa sih yang ada di pikiran kita? Apakah pikiran kita sesuai dengan pikiran Kristus atau jangan-jangan pikiran kita masih banyak pikiran lama nih yang gak pernah kita tanyakan ke Tuhan gitu, atau kita refleksikan sebenarnya pikiran-pikiran ini pikiran manusia lama atau ini pikiran hasil pembaharuan budi. Jadi penting sekali untuk kita menyadari bahwa ternyata tidak semua pikiran itu harus terus hinggap di dalam kepala kita ya. Jadi harus kita mulai sortir nih, harus sambil kita doa, sambil kita refleksi, terus cek pikiran-pikiran kita ini pikiran Kristus hasil pembaharuan budi, atau jangan-jangan ini pikiran-pikiran yang dari zaman dulu kita pegang tapi ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Apakah Yesus akan berpikir hal yang sama? Karena penting sekali, namanya pikiran itu kan pusat pengendali ya. Dan kalau pusat pengendalinya error, tentu semua jadi error gitu loh. Jadi kalau pikiran kita error, tentu semua jadi error. Nah, ketika pikiran kita benar, ibarat kita tuh punya lentera gitu yang menyinari sehingga kita tahu kemana kita harus melangkah, jalan apa yang kita harus ambil. Sementara kalau pikiran kita tidak benar, wah itu artinya hidup kita pasti akan tersesat, melenceng atau nyasar. Jadi penting sekali untuk bisa punya pikiran yang benar. Jadi aku mau mengajak kita semua untuk mulai men-challenge gitu pikiran-pikiran yang ada di dalam kepala kita. Apakah itu hasil pembaharuan budi atau itu adalah pikiran lama yang kita biarkan dan kita pelihara selama ini dan kita nyaman tapi sebenarnya nggak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, mungkin ada satu game yang aku suka main di youth dan kadang-kadang mungkin kayak kurang game, jadi pertanyaan ini saya rasa sering saya tanyain ya, udah berapa kali gitu. Jadi ada satu pertanyaan adalah kalau kalian punya superpower, kalian mau punya superpower apa gitu? Dan biasanya akan ada yang menjawab membaca pikiran gitu kan. Dan you know who you are. Dan ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara coba bayangin deh, kalau misalnya ada yang membaca pikiran bapak, ibu, saudara-saudara, kira-kira mereka akan merasa wow, inspirational gitu ya, terinspirasi, atau mereka akan wow, mengerikan, ternyata di balik semua ini ada pikiran-pikiran seperti itu gitu. Jadi mari kita cross check gitu pikiran-pikiran yang kita miliki, apakah itu pembaharuan budi atau itu adalah sesuatu pikiran lama yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, mudah sih sortirnya ya. Apakah pikiran-pikiran itu bicara tentang Tuhan atau aku, bicara tentang kasih atau julid gitu ya, atau benci atau pahit gitu ya, berbicara tentang kebenaran atau ketakutan, berbicara tentang mikirin atau peduli orang lain, atau bicara pikirannya tentang aku gitu. Nah, jadi dari situ aja bisa kelihatan kan, maksudnya ini sesuai firman Tuhan atau enggak, ini hasil pembaharuan budi atau pikiran lama yang sebenarnya harus kita pangkas dan ganti dengan pikiran baru. Nah, yang kedua juga berbicara penyembahan dalam keseharian kita itu adalah berarti kita intentional. Apa maksudnya? Nah, saya sangat kagum sama mama saya karena mama itu selalu memasak ya. Jadi dari jam 4 pagi beraktivitas, lari jalan pagi sama papa, terus kemudian akan dilanjutkan dengan memasak. Sekalipun harus pergi ke toko misalnya dari jam 8, tapi tetap mama akan memasak dulu sebelum mama siap-siap dan berangkat ke toko. Dan menurut aku luar biasa banget gitu. Dan apakah pernah gitu mama menyediakan makanan yang misalnya setengah mateng gitu atau gosong? Tentunya nggak pernah ya gitu. Jadi kita pasti selalu bisa menikmati dan selalu bisa enjoy dan happy menikmati masakan mama gitu. Nah, kenapa? Karena mama melakukan pemberian
yang datangnya dari hati gitu kan, datang dari hati yang sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Dan aku rasa intensional berbicara seperti itu. Jika kita menyikapi hari kita, bagaimana nih kita menyikapi hari kita? Apakah kita cuek, ngalir, ngeflow, ya udahlah lewat gitu satu hari gitu, atau ya udahlah udah rutin kan, pokoknya bangun kerja, terus pulang, terus nonton TV, terus tidur gitu, bangun kerja pulang nonton TV tidur, bangun kerja pulang nonton TV tidur, bangun kerja pulang nonton TV tidur gitu. Kalau cuma rutin kayak gitu, atau kita ya udahlah bodo amat apapun yang terjadi hari ini gitu kan, atau kita kue sera gitu, saya rasa kita nggak mungkin bisa berhasil menjadikan hari kita tuh ibadah yang sejati jika kita seperti itu. Tapi kita harus punya sikap hati yang memang sungguh-sungguh ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kesungguhan hati itu datang dari intensi. Harus ada intensinya, harus ada kesengajaannya, harus ada memang niatnya gitu, bahwa oh saya mau hari ini jadi hari yang terbaik yang saya berikan kepada Tuhan gitu. Buat saya pribadi, saya selalu memulai hari saya dengan ketika berdoa, saya akan buka to-do list saya gitu. Saya percaya ini nggak berlaku untuk semua orang, setiap orang punya gayanya masing-masing, tapi bagi saya itu cara saya untuk menyerahkan hari saya kepada Tuhan gitu. Jadi saya akan membaca to-do list saya di hari itu, dan saya bilang sama Tuhan, menurut Tuhan gimana nih gitu, dan ada sesuatu yang saya harus ubah gitu, dan saya berdoa bahwa Tuhan berkati bahwa setiap apapun yang saya kerjakan hari ini semua itu menyenangkan hatimu. Jadi itu adalah cara saya untuk memulai hari saya, dengan merencanakannya, dengan sudah punya to-do list yang harus saya lakukan, dan juga tidak berjalan sendiri gitu, tapi saya sungguh-sungguh ingin Tuhan hadir, dan saya berdoa untuk intervensi Tuhan, untuk perkenanan Tuhan, bahwa hari ini sekalipun nothing special, hanya kerja, hanya bangun, kerja, beraktivitas normal, tapi saya mau berikan itu kepada Tuhan gitu. Jadi yang kedua, kita harus menjalani hari-hari kita dengan intentional, dengan hati yang, dengan kesengajaan mau memberi yang terbaik dari hati yang terbaik. Dengan demikian maka kita bisa memberikan waktu-waktu kita ketika kita tidur, ketika kita makan, kita kerja, kita beraktivitas menjadi ibadah yang sejati buat Tuhan. Nah yang ketiga saya rasa adalah bicara tentang kita harus menyembah itu berbicara tentang hidup yang bertujuan. Maksudnya bagaimana? Kalau bicara tentang tujuan hidup, mungkin kadang-kadang rasanya seperti waduh berat ya gitu, banyak, panjang ya, ini puzzle yang saya bahkan belum temukan selesai ujungnya di mana. Tapi saya hari ini mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk melihatnya dengan cara yang lebih sederhana gitu, sesimpel bahwa hati Tuhan, goal Tuhan, tujuan Tuhan, kerinduan Tuhan selalu bicara jiwa-jiwa. Jadi ketika kita punya hati, jiwa-jiwa, sebenarnya kita sudah menjalani hidup kita itu menjadi punya tujuan gitu. Jadi bagaimana, sederhana sekali gitu. Kita tidak sendiri, tentu bisa lihat kiri kanan orang-orang serumah yang hari ini beribadah bersama-sama. Ini adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk berada bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara gitu ya. Ada mungkin papa mama, ada suami istri, ada anak-anak, ada kakak adik gitu. Ada oma, ada opa gitu ya. Jadi ini adalah orang-orang yang bisa kita kasihi gitu. Terus juga ketika kita bekerja, kita lihat sekeliling, ada rekan kerja, ada mungkin orang yang bekerja untuk kita, dan juga ada bos kita gitu. Inilah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita berkati juga gitu. Dan ketika kita ada di lingkungan dimanapun kita berada gitu, mungkin kita punya lingkungan arisan, atau kita punya geng gym gitu, atau geng-game, entah apapun gitu. Tapi siapa kita untuk orang-orang ini gitu? Apakah kita berkat atau kita malah bikin susah gitu? Jadi apakah kita jadi orang-orang yang kalau orang ketemu kita, mereka akan lu lagi gitu, happy nih gue ketemu lu gitu kan, bahagia, atau justru impresi orang-orang di sekeliling kita, aduh dia lagi nih, aduh gitu kan. Jadi itu kan di tangan kita, sesederhana itu gitu. Apakah kita adalah berkat atau kita adalah
kesusahan buat orang-orang di sekeliling kita. Nah, pastinya mari kita semua, kita nggak bisa menyenangkan semua orang ya, tapi dalam apa yang kita bisa kerjakan ya, mari kita punya tujuan gitu loh. Kita nggak cuma berelasi dengan orang ngeflow juga, tapi kita mau punya tujuan apa? Kita mau bisa jadi berkat, kita mau bisa jadi orang yang mendorong, memajukan, menumbuhkan orang-orang di lingkungan kita. Jadi itu penting sekali gitu, dan tentu bisa dimulai dengan orang-orang yang duduk bersama kita hari ini menonton atau bersama-sama ibadah secara virtual gitu. Mari kita melihat kanan kiri dan coba temukan bagaimana saya bisa membangun, bagaimana saya bisa mendorong, bagaimana saya bisa menumbuhkan, bagaimana saya bisa mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Oke, yang keempat dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menyerahkan keseharian kita menjadi ibadah yang sejati adalah dengan cara ibadah yang orang yang hidupnya menyembah pasti berubah gitu. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati gitu. Dan maksudnya apa bahwa orang yang hidupnya menyembah pasti berubah? Setiap minggu setelah kita evaluasi, setelah kita ibadah youth, tentunya saya mencoba membiasakan, meskipun belum sampai setiap minggu rutin, tapi saya mencoba untuk mulai sebuah habit di mana kita melakukan evaluasi gitu. Dan pertanyaan yang saya suka tanyakan ketika evaluasi adalah tadi dapetin apa gitu. Dan saya rasa saya terberkati sekali gitu dengan semua jawaban teman-teman youth. Dan ada satu teman youth yang jawabannya tuh pas banget sama firman Tuhan hari ini. Waktu saya tanya sama Timothy, halo Timo, waktu saya tanya dapetin apa Tim minggu ini gitu. Dan pas minggu lalu itu yang sharing adalah Brian dan Naomi, yaitu pemimpin komsel saya. Dan Timo menjawab, yang Timo dapetin itu kalau kita deket dengan Tuhan, kita akan diubahkan menyerupai gambarnya. Jadi dari situ saya pikir wah benar banget ya, berubah itu bukan tentang usaha kita gitu. Berubah itu bukan tentang kita nonton video motivasi lalu kita tiba-tiba bisa gitu, atau kita melihat ke kaca dan berubah gitu, enggak ya. Tapi berubah itu otomatis ketika kita intim sama Tuhan, ketika kita bergaul karib sama Tuhan, karena keintiman membawa perubahan dan keserupaan kepada Kristus. Saya pernah mengalami pas zaman kuliah, saya udah lahir baru dan saya sudah berkomitmen untuk nggak pernah ngomong kata kasar atau ngomong kata yang sia-sia. Tapi ada dalam pergaulan di mana teman-teman saya waktu itu, saya lupa kalau nggak salah tuh kata yang dipakai adalah mati gua gitu kan. Jadi karena mereka sering ngomong kata itu, lalu suatu hari, padahal saya lagi nggak bersama-sama dengan mereka, tiba-tiba saya terkejut atau apa dan saya mencetuskan kata yang sama dan saya jadi kaget sendiri. Loh, kenapa saya jadi ngomong kata ini gitu kan? Padahal saya punya komitmen untuk nggak pernah ngomong kata yang sia-sia gitu. Nah, jadi saya merasa bahwa prinsip yang sama itu ada loh. Jadi ketika kita banyak bergaul sama teman kita pasti mirip deh sama orang-orang yang kita paling sering hangout bareng atau paling dekat gitu. Dan prinsip yang sama juga terjadi dalam kehidupan kekristenan. Ketika kita karib sama Tuhan, pasti lama-lama kita jadi mirip tuh sama Tuhan gitu. Akhirnya kita bisa menemukan, kita bisa jadi serupa, maksudnya menyerupai Kristus gitu. Semakin kita karib sama Tuhan, semakin kita menyerupai Kristus. Jadi prinsip yang sama berlaku gitu. Maka itu penting sekali untuk kita membangun terus keintiman kita, semakin melekat, menyatu, karib sama Kristus, kita pasti berubah. Jadi kalau hari ini mungkin teman-teman bisa renungkan gitu, kira-kira atau Bapak Ibu, maaf ya, saya sering melayaninya di youth, jadi suka kebawa kata teman-teman. Bapak Ibu, saudara-saudara bisa renungkan, kapan terakhir kali Bapak Ibu berubah? Karena kalau kita di dalam Tuhan dan kalau ibadah kita sejati dan kalau kita karib sama Tuhan, pasti kita mengalami perubahan demi perubahan. Jika kita tidak bisa melihat atau menemukan perubahan yang kita alami setelah bertahun-tahun atau perubahannya kok begini-begini aja, wah, mungkin perlu bertanya sama Tuhan gitu, mungkin cari Tuhan lagi gitu, berdoa, ada apa ya gitu, karena keintiman membawa perubahan. Penyembahan yang sejati pasti membawa perubahan, kita menjadi semakin menyerupai Kristus.
Oke, jadi demikian firman Tuhan hari ini. Jadi kita ternyata sekalipun mungkin hanya dapat beribadah online dan kita pernah bertanya kapan ya ibadah lagi, tapi ternyata kita tidak kehilangan yang terpenting. Kita nggak kehilangan kesempatan untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, yang hidup kepada Tuhan. Kita ternyata nggak kehilangan kesempatan untuk bisa mempersembahkan hari-hari kita menjadi ibadah yang sejati buat Tuhan. Kita tetap bisa melakukan itu, kita tetap bisa maksimal beribadah kepada Tuhan. Jadi aku mau ajak kita semua untuk melihat hari-hari kita dengan perspektif yang baru. Karena ternyata sekalipun mungkin terasanya biasa-biasa aja, hari-hari itu adalah kesempatan kita untuk bisa beribadah dan memberikan yang terbaik untuk kesenangan Tuhan. Oke, mari kita sama-sama berdoa, tutup mata. Aku berdoa, Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat kalau kami diingatkan bahwa ternyata kami tidak kehilangan yang paling penting, bahwa kami masih bisa memberikan ibadah yang sejati Tuhan. Kalau kami masih bisa beribadah sejati Tuhan dan mempersembahkan Bapak tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan Tuhan. Aku berdoa Bapak biar kami jadi orang-orang yang tidak lagi melihat hari-hari kami cuma mengalir aja atau ngeflow aja atau biasa aja. Karena ternyata di balik hari-hari yang mungkin kelihatannya biasa aja adalah kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan, adalah kesempatan untuk bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan aku berdoa Bapak biar setiap kami jadi orang-orang yang punya pikiran yang diperbaharui Tuhan, punya keseharian yang intensional Tuhan, bisa jadi orang-orang yang memiliki tujuan Tuhan, dan mau jadi berkat bukan jadi kesusahan buat orang-orang di sekeliling kami. Dan kami semua mau jadi orang-orang yang terus diubahkan karena kami karib, karena kami akrab, karena kami dekat dengan Kristus. Terima kasih Bapak. Aku berdoa Tuhan, biar kami mencari-Mu di awal hari kami, biar kami sungguh-sungguh Tuhan mencari tuntunan-Mu Tuhan di dalam keseharian kami Tuhan. Bahkan dalam hal-hal yang sehari-hari kami gak mau menyepelekan itu Tuhan, tapi kami mau mencari-Mu Tuhan. Kami mau mencari kehendak-Mu dalam keseharian kami. Bapak, jika di antara kami Tuhan ada yang hatinya mulai mungkin kering atau merasa gak ada antusias lagi ikut Tuhan, aku berdoa Bapak untuk setiap jemaat yang mungkin mengalami itu. Aku percaya bahwa ketika kita mencari, ketika kita meminta Tuhan memberikan. Aku berdoa Bapak, biar Kau temukan kami bertelut Tuhan di hadapan-Mu, berdoa mencari kehendak-Mu, bukan kehendak kami Tuhan. Dan biar setiap kami Bapak terus semakin dalam Tuhan mengenal Engkau, semakin antusias Tuhan hidup bagi-Mu Bapa. Biar cinta-Mu terus mengalir di dalam hidup kami Tuhan, dan jadi penggerak Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara, selamat siang, selamat menikmati waktu bersama keluarga. God bless. Puji Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam ibadah kita dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih juga buat anak-anak muda Youth GPK 3 Gajah Mada yang telah melayani ibadah kita hari ini. Biar kita terus berdoa buat mereka supaya mereka tetap bersatu sebagai komunitas yang kuat di dalam Tuhan, bergerak dalam rancangan Tuhan, menjadi saksi dan memenangkan jiwa, menjadi anak-anak muda yang cakap melakukan segala pekerjaan dan akan berdiri di hadapan raja-raja. Puji Tuhan juga buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang tetap setia mengikuti ibadah online setiap minggunya. Berkat Tuhan tercurah buat Bapak Ibu. Mari kita buka tangan kita akan menerima berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat hari ini kami merasakan pimpinan dan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Walaupun kami terpisah secara fisik, tetapi kami tetap satu di dalam iman percaya kami, satu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu di dalam kasih dan pengharapan kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan penyertaan Tuhan
kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami semua, jemaat GPKDI Gajah Mada, pemimpin, pelayan, hamba-hambamu, dan seluruh keluarganya Tuhan. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Apapun yang menjadi persoalan, tantangan, masalah, kesukaran, dan beban kami, Tuhanlah yang menanggungnya di kayu salib Tuhan. Engkau telah mengubah untuk menjadi berkat, sakit penyakit menjadi kesembuhan, kekurangan menjadi kelimpahan, dan duka cita menjadi sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa terus buat jemaat GPKDI Gajah Mada, agar Tuhan memberkati semua keluarga demi keluarga menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, keluarga yang harmonis. Tuhan memberkati kesehatan seluruh jemaat Tuhan bersama keluarganya. Apapun sakit penyakit yang coba mengganggu kesehatan mereka, dalam nama Yesus kami usir, dan oleh bilur Yesus jadilah sembuh. Kami memberkati usaha, bisnis, pekerjaan jemaat Tuhan dan bersama keluarganya. Apapun yang kami lakukan, Tuhan yang memberkati sehingga kami boleh berhasil dan boleh beruntung. Bahkan malaikat-Mu berkemah memagari tempat pekerjaan kami, tempat usaha kami, mengusir yang jahat dari segala kegiatan usaha kami, mengusir belalang pelahap, belalang pengirit yang mengganggu usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak kami semua Tuhan. Anak-anak terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Aman dalam naungan, diberkati yang telah bekerja, diberkati yang masih sekolah, diberikan masa depan yang indah bersama Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa kami, buat negeri kami, buat pemerintahan kami, Indonesia. Kami bersyukur buat lawatan Tuhan, buat campur tangan Tuhan, buat pertolongan-Mu, buat Indonesia Tuhan. Sehingga Indonesia dijauhkan dari keadaan yang lebih buruk lagi akibat pandemi virus COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tolong kami, Tuhan tolong Indonesia. Engkau mengasihi Indonesia Tuhan, Engkau memberkati Indonesia Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu Tuhan akan memulihkan Indonesia Tuhan, membuat kami hidup dengan tetap sukacita, damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyembuhkan yang sakit Tuhan, Tuhan memulihkan yang menderita Tuhan. Dan Tuhan juga memulihkan ekonomi Indonesia Tuhan, memulihkan ekonomi bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri ibadah kami akan selesai. Kami percaya kami tetap menerima berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kami semua mulai siang hari sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, berikut beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan. Hari Jumat kita punya Friday Night Gathering yang diadakan melalui aplikasi Zoom pukul 8 malam. Info akan diberikan melalui grup-grup WA Bapak Ibu. Kita mungkin terpisah oleh jarak, namun kita tetap saling peduli dan saling menjaga satu sama lain. Dan bagi jemaat yang membutuhkan bantuan dan doa dapat menghubungi tim pengembangan gereja, Pak Dedi, Pak Marsudi, Pak Tulus, dan Saudari Nur Hayati. Pengumuman berikutnya untuk seluruh persembahan, baik itu persembahan mingguan, persembahan khusus, dan persembahan perpuluhan dapat ditransferkan ke rekening BCA yang akan ditampilkan berikut ini. Kita tetap berdoa untuk pemulihan dan perlindungan Tuhan atas keluarga, orang-orang yang kita kasihi, Indonesia, serta dunia ini. Selamat hari Minggu, selamat menghabiskan waktu yang berkualitas dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.